Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para kiai, wabil khusus Panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Jamil Ahmad. Yang saya hormati Bapak Camat Losari, Bapak Muhammad Faizin STB MSI beserta Pak Sekja. Yang saya hormati dari unsur TNI dan Polri beserta tamu undangan. Dan saya hormati Bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir dalam acara Malam Sarjana. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita semua pada malam hari ini bisa bermuajahah, bisa menghadiri undangan dalam rangka Malam Sarjana, dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat belum kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu sarahan yang nanti langsung disambung oleh Mbak Hasanah. Acara keempat, penutup dan doa. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua HUT ke-78 Republik Indonesia Kecamatan Losari. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Sayyidin MPD. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para kiai, para sepuh, wabil khusus teman-teman Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamil Ahmad. Yang kami hormati Forkominjam, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan yang mewakili Pak Ramil. Alhamdulillah hadir semua pada malam hari ini. Yang kami muliakan anggota DPRD Kabupaten Brebes, Ibu Siti Farika. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Losari beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ketua dan anggota PPK serta Panwasam Kecamatan Losari. Yang kami hormati tokoh masyarakat, undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama hadir di aula kecamatan ini dalam rangka kegiatan Malam Sarjana
yaitu hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 tingkat Kecamatan Losari. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mari kita untuk berefleksi mengenang bagaimana atau istilahnya 78 tahun yang lalu negara ini terbentuk. Insya Allah mungkin nanti akan diuraikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jawahir Rahmat sekilas pandangnya tentang kemerdekaan, sehingga kita sebagai generasi muda, generasi yang mampu untuk bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengetahui dan semangat untuk tetap NKRI adalah harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama panitia penyelenggara kegiatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya pertama mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua beserta ibu, karena ibunya satu jadi beserta ibu. Tentunya dengan ucapan banyak terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, di sana sini kita sudah berusaha maksimal dalam hal kegiatan sarana maupun prasarana yang lain, maupun yang berupa sesuguhan barangkali kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Tentunya kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang selanjutnya kami berharap agar nanti Bapak Ibu semua untuk menyempatkan beberapa waktunya pada malam hari ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan refleksi, dan sekaligus nanti mohon Pak Yai, Abah Yai nanti untuk didoakan agar tetap negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ghafurun ghafur. Tentunya ini adalah harapan kita semua, sehingga semua aman, tentram, dan semuanya bisa menikmati kemerdekaan ini dengan sempurna. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Camat Losari kepada beliau Bapak Muhammad Faizin SSTB MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Haji hadir di sebelah kami. Yang kami hormati Bapak Bincang dan jajarannya di dalam ruangan ini, dan dari siang tadi kita bergerak bersama mengawal agenda rutin 17-an AKP Parti selaku Kapolsek Losari. Yang kami hormati juga yang Ramil Losari, yang kami diwakili Pak Dedi, yang kami hormati Ibu Siti Parija, mohon izin Bu, nggih ngapunten, nggih kami juga nanti akan silaturahim waktu ketika ini, dan segenap para hadirin, para undangan, sesepuh ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga masyarakat Losari, pemuda. Izinkan pada hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasa kita panjatkan salam kita aturkan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita harapkan sama di yang lahir. Sebelumnya mohon izin kalau saya Pak Izin dan Pak Sekcam Mas Rahmat Riyadi, kula nuwun
karena per tanggal 1 Agustus kemarin kami baru memasuki Kecamatan Losari setelah diamanati sebagai camat dan sekcam. Jadi mohon izin kula nuwun kepada masyarakat Losari yang saya yakin masyarakatnya religius ya. Saya kira dominan di sini umat Islam dan kuat terkait dengan ibadahnya. Mudah-mudahan kami bisa menyesuaikan diri secara cepat beradaptasi, dan kami juga mohon bimbingan arahan dari Pak Yai sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Losari. Kemudian kami juga mencoba untuk berkolaborasi secara cepat dengan para desa, para kubu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita saling bersinergi untuk mengawal terkait dengan tugas kewenangan yang melekat pada diri kami, namun juga menjaga tetap tertiban umum yang ada di Kecamatan Losari. Malam hari ini malam yang patut kita syukuri, bahwasanya tadi disampaikan Pak Ketua Panitia RUT, Bapak Saidin, kita patut bersyukur karena selama 78 tahun kita sudah menikmati kemerdekaan. Sedikit kita cuplik dalilnya, laisa kadung razi dan nakum yang kafatum innahu tabi nasadi. Jadi pandai-pandailah menjadi apa yang bersyukur. Mudah-mudahan nanti diperjelas, diperdalam sama Pak Yai. Kami juga meminta bimbingan arahannya. Ke depan kita bisa saling bergerak bersama ya, menciptakan Kecamatan Losari yang lebih baik dan lebih religi. Rangkaian hari ulang tahun RI ke-78 saya kira seluruhnya sudah memahamkan, di masing-masing desa juga sudah berproses rangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Mohon kiranya monggo kita saling sadar betul, saling peduli, saling memotivasi diri untuk kemudian turut aktif ya, berpartisipasi aktif dalam membangun dan saling menjaga apa yang sudah menjadi kewajiban kita terkait dengan memelihara kerukunan beragama, dan kemudian juga persaudaraan yang sudah melekat yang ada di diri kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Harapan ke depan rasa gotong royong dan rasa peduli akan selalu tumbuh di antara kita dan masyarakat yang lain. Mohon izin Pak Yai, kemarin kami dengan Pak Kapolsek mencoba untuk menciptakan cipta kondisi tertib bagi masyarakat Losari. Mungkin kalau dengan melewati Pantura, kemarin kami mencoba dengan Pak Kapolsek dibantu dari Kesatuan Polres, kemarin kami mencoba untuk melakukan penutupan aktivitas untuk aktivitas di warung remang-remang. Kami kepengen apa yang sudah didapatkan oleh masyarakat Losari pada umumnya kita coba dorong, kita coba kawal. Mudah-mudahan ke depan Kecamatan Losari bisa lebih bersih bisa lebih baik namanya, dan ini juga senyampang dengan arahan Bapak PJ Bupati. Bapak PJ Bupati menghendaki seluruh aktivitas yang kurang yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, termasuk juga penyakit menular, maka Pak PJ Bupati menghendaki supaya ditutup. Jadi kemarin kami sudah bergerak bersama Forkominjam Losari. Pak Kapolsek juga sangat antusias mengawal proses itu. Kami terdorong untuk kemudian ikut terlibat aktif di dalamnya. Dan alhamdulillah proses sudah berjalan, namun kemudian memang ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, khususnya secara kewenangan oleh pihak kabupaten. Jadi kami nanti ke depan di
kita berkoordinasi terkait dengan Trantibun di Kecamatan Losari untuk kemudian kita mencoba cipta kondisi beserta Forkominjam yang lain saling sinergi. Dan alhamdulillah kami masuk di Kecamatan Losari pada saat yang begitu banyak momentum kegiatan terkait dengan rangkaian Agustusan. Jadi kami merasa harus jadi termotivasi untuk kemudian ikut serta meramaikan, menyemarakan, ikut hadir di antara masyarakat Kecamatan Losari. Kami kemarin sudah masuk dalam acara setengah laut untuk 3 desa pesisir, Bapak Kidul dan Karangdepen. Dan tadi informasi di Pak Kapolsek, ini baru pertama kali rangkaian acara setengah laut itu posisinya aman, tentrem. Prestasi buat Pak Kapolsek, tepuk tangan buat Pak Kapolsek, apresiasi sangat luar biasa. Ini satu orang yang patut kita syukuri. Yang biasanya kikir ribut katanya Pak ya, ternyata kemarin sudah bisa diamankan oleh Pak Kapolsek. Alhamdulillah kami juga matur nuwun Pak Kapolsek atas kontribusinya. Mudah-mudahan ke depan bisa saling sinergi. Dan kami mohon izin besok kita coba untuk melakukan monggo. Selamat datang Sugeng Rawu Bapak Zamroni. Mohon izin Pak. Monggo Pak. Atau sangat sudah hadir Pak Zamroni. Kalau Pak Zamroni biasa ketemu kami, ketemu saya. Biasa rapat-rapat timnas nanti Pak. Monggo Pak Ajri. Gimana nuwun atas rawuhipun. Kami mencoba dengan para pengurus juga untuk kemudian mengoptimalkan apa yang sudah menjadi kewenangan kami, melakukan roda pemerintahan secara baik, kemudian juga mencoba untuk membuat program yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang secara kewenangan bisa ditangani oleh pemerintah kecamatan, Forkominjam dan pemerintah desa. Dan kami harapkan kontribusi aktif dari seluruhnya saja. Kita coba terkait dengan masalah-masalah yang ada di kewenangan kita coba cari solusi terbaik. Tentunya masih banyak PR di Kecamatan Losari ini. Kita lihat infrastruktur masih belum optimal dan saya yakin kualitas SDM juga perlu ditingkatkan. Tapi harapan kami kita saling kolaborasi, insya Allah ke depan kita coba mimpin dan berjalan, kita coba cari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada. Sekali-kali seperti itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabati ajma'in, amma ba'd. Forkominjam, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil atau yang mewakilinya, kami semua memuliakan pada tokoh masyarakat, anggota Dewan, ada Bapak Zamroni, ada Ibu Farijah, yang semuanya kami muliakan, pada seluruh kepala desa sekecamatan Losari dan tokoh masyarakat yang hadir di majelis ini yang saya muliakan. Alhamdulillah wasyukurillah, tak terasa bahwa pada malam hari ini kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sudah sampai angka 78. Artinya angka yang sudah tidak sedikit lagi. Moga-moga
ke depan bangsa yang kita cintai ini menjadi bangsa yang tetap besar, bangsa yang utuh, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang disegani oleh seluruh negara-negara di dunia ini. Para bapak ibu sedikit menarik ke belakang bahwasanya perjalanan bangsa ini yang dulu istilahnya Nusantara, Nusantoro, yang menguasai sampai ke seluruh wilayah Melayu, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Kemudian menjadi sebuah bangsa yang dinamai dengan nama Indonesia. Nama Indonesia sendiri itu sebetulnya adalah nama yang diusulkan oleh orang asing juga, orang Inggris, James siapa itu mengusulkan nama Indonesia yang dari kata Indo dan Misia, Indo-India. Misia itu kepulauan, karena kita dulu itu memang sidik-sidik rupane isih kaya wong India. Bahasa Kroni irunge tok. Jadi karena mirip-mirip India, jadi India, Indonesia, Indonesia itu kepulauan, maka dinamai dengan nama Indonesia. Itu tahun 1850 ada penyebutan nama Indonesia. Bapak Ibu semua, karena negara kita itu berpulau-pulau yang dulu sudah menjadi jajahan penjajah, mulai Belanda, Portugis dulu, terus Belanda sampai Jepang, di mana peran ulama pada saat itu, sehingga saya pernah ditanya, ulama-ulama saat itu ketika anti penjajahan, sampai kiai saya itu sampai tahun 2000 itu mengharamkan pakai celana. Mulai saya sampai sekarang tuh pakai celana tidak bisa. Itu karena diharamkan pakai celana. Tapi ternyata maksudnya zaman dulu itu karena itu haram politis. Karena waktu itu yang celanaan itu Belanda. Jadi orang oleh mirip-mirip itu anti penjajah. Ojo sampai ditiru. Nah, sehingga orang-orang atau ulama yang berperan demikian, yang sangat radikal dalam pengertian radikal yang baik, anti kepenjajahan itu, akhirnya untuk niteni orang Belanda itu nyebut wong sing barko Mekah itu dijuluki haji atau hajah. Itu kanggo titen-titen, padahal itu sebetulnya untuk pengawasan. Nama haji itu waktu itu untuk pengawasan, mengawasi dari pemerintahan Belanda. Sehingga pesantren-pesantren itu tidak ada yang di tengah kota, pasti dipinggirkan, karena memang yang anti penjajah itu ya Belanda, termasuk yang bisa membunuh jenderal penjajah itu kan santri. Jadi peran santri sangat luar biasa, mulai dari penjajah. Tepatnya pas tanggal 9 Agustus 1945, di mana waktu itu
Indonesia dijajah oleh Jepang dan dibom oleh Amerika dan para sekutunya di Nagasaki, itulah kesempatan yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya ulama, untuk segera memproklamirkan diri menjadi bangsa yang merdeka. Setelah bangsa ini merdeka, bagaimana untuk menjaga keutuhan? Karena kita itu bangsa yang bersuku-suku, bangsa yang beragam agama. Mau tidak mau, peran para tokoh agama, utamanya ulama ini yang dibutuhkan waktu itu. Bagaimana tetap negara yang bersuku-suku, yang berbangsa-bangsa ini bisa tetap utuh dalam satu kesatuan. Ini enaknya disatukan dengan apa? Maka ada sebuah rumusan, sedikit bahasa menggunakan bahasa mereka, tapi isinya menggunakan isi keislaman. Contoh Pancasila. Pancasila itu bukan bahasa Indonesia asli, juga bukan bahasa agama. Menggunakan bahasa Pancasila itu bahasa Sanskerta, bahasa India, tapi isinya isi Islaman. Pada judulnya Pancasila, tetapi di dalamnya itu ada permusyawaratan, ada perwakilan, ada ketuhanan. Itulah pinternya ulama. Jadi namanya boleh Pancasila, tapi isinya ini sungguh luar biasa. Yang mana waktu itu ketika di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam, ini mohon maaf saudara-saudara kita yang mungkin di Pulauan Maluku, Papua ini kurang sepakat kalau ada ini. Wah, ribet ini bagaimana? Tidak rampung-rampung. Akhirnya Mbah Wahid Hasyim, bapak dari Gus Dur, Presiden RI yang keempat, ini laporan kepada abahnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang rumusan yang bisa disepakati atas isyarah dan petunjuk Mbah Hasyim Asy'ari. Ketuhanan yang Maha Esa cukup di kalimat itu, adapun dengan menjalankan syariat ini tidak usah ditulis supaya bisa mengayomi kesemuanya. Dan itu pun Mbah Hasyim Asy'ari pun terilhami kesepakatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu di Madinah. Maka ada istilah piagam Madinah ini, di mana pada waktu Rasulullah beserta pasukan orang 3.000 hendak melakukan perjalanan umroh, dianggap oleh orang Mekah mau menyerang Mekah. Akhirnya dihentikan di tempat yang namanya Hudaybiyah. Nabi sempat gagal umroh. Di Hudaybiyah itulah akhirnya ada perjanjian, yang mana perjanjian pertamanya itu Rasulullah menulis kalimat min Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh orang-orang Mekah waktu itu, karena orang Mekah masih banyak orang kafir, itu tidak setuju dengan sebutan Muhammad Rasulullah. Tidak usah Muhammad Rasulullah, apa itu Rasulullah? Nabi akhirnya mengalah, udah Muhammad ibni Abdillah, kata Rasulullah dihapus, diganti ibni Abdillah. Nabi menerima dalam rangka apa? Ngayomi. Dan akhirnya luar biasa. Terus akhirnya orang-orang ada Fathu Mekah, kemenangan terbukanya kota Mekah, orang-orang kafir menjadi lunak karena kasih sayang Nabi. Jadi kemerdekaan Indonesia itu
memang melewati banyak hal. Di samping memang perjuangan meneteskan darah yang banyak, juga diantaranya adalah faktor diplomasi. Jadi semata-mata diplomasi juga menjadi bagian yang penting untuk menjaga kemerdekaan sekaligus keutuhan menjadi sebuah bangsa. Para bapak ibu semua, nah, disinilah ternyata peranan para ulama tidak berhenti di situ saja. Sampai sebelum itu, sebelum merdeka 45, negara Indonesia yang merumuskan, termasuk Indonesia disebut Darussalam, bukan Darul Islam. Ini juga peran ulama saat itu sehingga menjadi negara yang tetap damai dan tetap indah dalam berdampingan kepada siapapun. Sebab Islam memang pada dasarnya adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang tetangga teparuhnya merasa aman dari lisannya, aman dari tangannya. Bapak ibu semua, alhamdulillah sudah sampai ke angka 78 ini. Kita menjadi bangsa yang tetap besar, bangsa yang sebetulnya Indonesia itu merupakan paru-paru dunia, bangsa yang sudah dilirik oleh negara-negara lain dari segala lini. Tapi alhamdulillah karena Nahdlatul Ulama utamanya, mohon maaf, ini punya tanggung jawab besar karena yang termasuk andil menyelamatkan negara ini awalnya yang mendirikan juga bagian Nahdlatul Ulama. Maka setiap event-event tertentu di organisasi Nahdlatul Ulama, di dalam kegiatan itu ada istilah NKRI harga mati. Ini adalah luar biasa dari kewajiban warga Nahdlatul Ulama. Sebab memang di mana-mana di negara, mohon maaf, Timur Tengah yang notabene mereka mungkin hanya beberapa bangsa, tidak terjadi berbangsa-bangsa, mudah pecah karena apa? Dalam manhaj keislaman itu tidak sesuai dengan semestinya yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah berkah para warisan ulama Mbah Wahab Hasbullah yang saat itu ingin menyemangati cinta tanah air supaya tidak dipahami oleh penjajah, maka menggunakan bahasa Arab. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Itu sebetulnya adalah cara para kiai untuk menyemangati santri-santri untuk cinta tanah air dengan bahasa yang mereka nggak paham. Sengaja begitu, sengaja digunakan bahasa yang para penjajah tidak paham. Ini dalam rangka itu. Para ulama-ulama sendiri saking kepengen menjaga yang diwarisi oleh para wali-wali songo itu supaya bisa damai, tentram. Para wali songo dalam melaksanakan dakwahnya sangat-sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah Sunan Kudus. Panjenengan lihat sendiri Sunan Kudus itu masjidnya, ornamennya itu ya bentuknya kayak pura, kayak pura. Dan Mbah Sunan Kudus sendiri itu mengharamkan daging sapi. Itu haram politis, haram siasat. Kenapa? Sebab waktu itu karena Mbah Sunan Kudus tahu orang-orang Kudus sapi itu disembah, dituhankan. Sapi, kebo dikiaikan. Masih ada Kiai Selamet. Maka untuk bisa menghormati itu
Mbah Sunan Kudus juga tidak mau makan daging sapi sampai saat ini. Akhirnya orang Kudus mensiasati orang mangan sapi tapi mangan kebo. Sing mirip sapi tapi kan bukan sapi. Akhirnya sing laku daging kebo. Ini adalah dakwah-dakwah yang sangat luar biasa. Sampai termasuk Sunan Kalijogo sing nganggo pewayangan yang zaman dulu kan memang kita itu lebih banyak Hindianya. Jadi Hindia nih, pewayang nama-nama banyak nama Sanskerta. Oleh Sunan Kalijogo dikemas menjadi kejawen supaya menjadi cinta tanah Jawa. Nah, akhirnya pewayangan Arab di Jawa ono wayang, ono dalang itu bahasa Arab, ono Bolo Pendowo, ono Bolo Kurawu, itu bahasa Arab yang dijawakan. Jadi Ana Pendowo Limo, Janoko, kemudian Semar, Gareng, Petro, Bagong, itu bahasa Arab semua. Semar itu dari kata Samir yang artinya cancok taliwanda. Semar itu di mana-mana mesti menunjuk angka 1. Ini artinya Semar itu mengajak tauhid kepada Allah. Samir cancok taliwanda, Semar. Setelah Semar harus nolo Gareng, itu bahasa Arab yang dijawakan Nala Korin asalnya. Nala Korin itu golek batur. Nala Korin, terus Nala Gareng. Maka Gareng itu rupanya rapatnya ganteng. Artinya apa? Filosofinya golek batur itu ndak usah pandang bulu apakah dia tampan atau ndak baik, harus tetap dirangkul Nala Gareng. Di situ ada Petro. Petro itu juga bahasa Arab dari kata Fatruk. Petro itu simbolnya orangnya tinggi, hidungnya mancung, itu maknanya meninggalkan keburukan itu harus dengan wawasan yang jauh, dengan penajaman hidung penciuman. Alhamdulillah ilmunya Pak Kapolsek mampu, akhirnya diberantas saya. Fatruk ma bagong, bagong itu bagong. Meski nanggone lelakan wayang, bagong itu sebagian sing elek-elek. Togok itu bahasa Togok, itu bahasa Arab. Togok itu racun, keburukan, meninggalkan hal yang buruk. Orang yang bisa Semar, Gareng, Petro, Bagong itu yang dikawulani adalah Janoko. Janoko itu dari kata jannatuka hak, suwargamu insya Allah hak. Itulah cara-cara para wali dalam mengembangkan dakwah dan menjaga keutuhan, sampai-sampai ada sekatenan. Sekaten itu kan bahasa Arab syahadatain. Jadi orang dulu itu karena rindu hiburan, maka Sunan Kalijogo memberi hiburan. Wayang itu sudah merupakan hiburan yang paling top. Hiburan yang paling top. Dan sekarang sih rapati payu. Dulu hiburan yang paling top wayang dan top. Nah, itu maka tiketnya pada saat itu cukup membaca syahadat, maka disebut sekatenan syahadatain. Itulah cara-cara dakwah para wali yang diteruskan para ulama. Satu, untuk menjaga kebersamaan, tidak meninggalkan, tidak mencabut budaya-budaya, tetapi tetap baik. Nah, Islam di Indonesia ini juga dalam rangka menjaga keutuhan budaya. Di dalam Islam, mohon maaf, ada satu kebudayaan. Orang kalau meninggal itu dulu punya satu kebudayaan. Wong iku nek kepaten mesti reriungan, yes, kumpul-kumpul selama 7 hari menghibur itu. Cuma waktu dulu, mohon maaf,
Kalau reriungan zaman dulu ya pakai topong, ya pakai sarong, ya pakai kitab sumak, beda cara makainya. Kalau dulu reriungan ke orang kepaten itu topongnya tidak lempeng dimiringno. Sarungnya ora dinggo tapi dikalungno. Nah, kita rada tipis di zaman dulu. Nah, ketika sudah turun para ulama, kebudayaan ini harus tetap berlanjut. Wong nek meninggal, kebudayaan kumpul-kumpul itu baik, jangan dicabut dari kebudayaan. Cuma dibenahi caranya. Sarungnya tetap, topongnya tetap, kitabe tetap, cuma carane topongnya nganggone dikencengno, sarungnya dibebetno, kitabe rada kandel sithik. Artinya tidak menghilangkan kebudayaan, tapi tetap masih betul. Disinilah kebudayaan ini yang termasuk menjaga keutuhan kita sebagai bangsa, kita sebagai negara. Ini kebudayaan. Jangan sampai tercabut dari kebudayaan. Jadi sebetulnya Indonesia ini kuat itu karena punya kebudayaan yang sangat kuat. Kebudayaan tumpengan ini sebetulnya adalah budaya tapi agama. Artinya apa? Tumpengan dan seterusnya, orang Jawa itu punya kebudayaan apa namanya, kalau kandungan itu mitoni, mapati itu dengan diberi kelapa terus digambari wayang, terus ditulisi. Itu sebetulnya doa yang disimbolkan, karena orang Jawa nggak iso donga cara Arab, tapi doa itu disimbolkan seperti itu. Doa disimbolkan itu sah-sah saja dalam Islam. Nabi itu juga doa pakai simbol. Waktu Rasulullah melewati kuburan, kemudian Nabi tanya kepada sahabatnya, kamu ngerti nggak ada orang disiksa di alam kuburnya, di dalam kubur ini? Nggak tahu ya Rasulullah. Nabi minta papak kurma yang masih basah ditancapkan di kuburan, akhirnya redalah itu siksa. Itu sebetulnya maknanya adalah doa Nabi tapi disimbolkan dengan papak kurma itu. Nah, orang Jawa juga sama, banyak doa yang tidak diucapkan diwujudkan simbol. Tumpengan ini simbol kebersamaan. Kemudian apa namanya, kelapa itu simbol manfaat, karena Indonesia itu pohon yang punya manfaat banyak, mulai dari akarnya, daunnya sampai isinya itu adalah pohon kelapa. Kelapa itu simbol sesuatu yang paling manfaat. Wong sing kepengin kuat juga meniru kelapa tadi itu. Kelapa itu untuk menjadi santan kan mengalami proses yang panjang. Saka dhuwur dijatuhkan. Ora cukup jatuh dipecali maning, dibabati. Engko setelah itu babati wujud cikalan kemudian diparut lagi. Ora cukup diparut, diperes maning. Baru jadi santan. Itu ada simbol proses yang sangat luar biasa. Maka para wali-wali, para ulama mengajarkan kita untuk mencintai kebudayaan dalam rangka apa? Menjaga keutuhan bangsa ini. Jadi ada sedekah bumi, sedekah laut, itu dalam rangka apa? Menjaga keutuhan. Sebab ketika budaya ini masih ada, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia ini insya Allah masih kuat. Kalau budaya ini sudah tercabut, ini rentan menjadi perpecahan dan hilang kebangsaan kita. Sekarang sudah mulai, mohon maaf, nama-nama saja sudah tidak budaya wong Jawa. Panjenengan bisa dibayangkan tahun 2030 atau 40 nanti wis ora ana arane ngatiem apa maning dari yo wis ora ana sudah. Tahun 40 sudah ada nama-nama ngatiem, dari tidak ada. Nah ini padahal para wali-wali dulu itu justru
orang Arab malah diarani Jawa supaya apa? Mencintai kejawaannya. Namanya Abdurrahman Dileh jadi Sareman. Itu dalam rangka apa? Menguatkan kejawaannya. Jadi kita jangan Jawa itu justru baik untuk mencintai asal usul itu penting. Di sini para bapak ibu, mari kita senang menjadi bangsa yang sangat indah, bangsa yang sangat utuh, bangsa yang menghargai perbedaan, bangsa yang sangat toleran, yang sangat luar biasa. Dan di sini kita berarti mengisi kemerdekaan yang membutuhkan pengorbanan yang banyak. Orang-orang tua kita dulu dengan diisi dengan baik, dengan cara kita jaga keutuhannya, menjaga kebudayaan yang masih baik, masih bisa sesuai dengan perintah-perintah Allah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka keberkahan langit dan keberkahan bumi. Walau annalladzina amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Andaikan orang-orang yang ada, walau anna ahlal qura ini yang ada di sebuah kampung, sebuah negara, aman, beriman, wattaqau, dan sungguh-sungguh takwa, pasti Allah akan membukakan keberkahan langit, keberkahan bumi. Kita semoga anak-anak kita, generasi kita semua nanti mencintai tanah air dan terus-menerus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disegani oleh seluruh bangsa-bangsa lain. Ini harapan kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mohon sekali lagi generasi kita menjadi generasi yang sehat, generasi yang kuat, dan insya Allah dengan generasi yang kuat ini kita akan menjadi umat yang mahmudah, umat yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa muallimina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa ahibbaina wa jami'il muslimin wal mu'minin wal mujahidin fi sabilillah wal mujahidin fi khurriyati syu'bi Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum waj'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum ufran niran bijahi nabiyika wa sayyidina Muhammad la tu'adzibna wa im abada warhamna abada. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina ya Allah min ahlil ilmi wal khair wa min muhibbil watan wa min ahlil khair wa min muhibbil watan waj'al baldatana baldatan Indonesia baldatan aminah rakhiyah mutmainnah baldatan sa'idah salimah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ij'al hadzal majlis awwalahu salaha wa usratu falaha wa akhiru najah bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah. Ngapunten menika ingkang saged kula aturaken kirang pangapunten wallahu nafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu pemotongan kurban oleh
Pak, sini ngarep Pak, punten. Pak, Pak, sini ngarep punten Pak. Baik, benar ya. Pertama kepada Jalan Demikianlah acara salah satu malam ini. Saya sedang membaca, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini bercatat sudah acara banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul.